Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga selalu sehat dan tetap semangat meskipun sampai saat ini kita belajar dari rumah. Anak-anak, jika minggu lalu kalian sudah belajar tentang menyimpulkan isi surat dinas dan surat pribadi, hari ini kita akan melanjutkan materi kita tapi tentang struktur surat dinas dan surat pribadi. Lalu, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah peserta didik mampu menentukan struktur surat dinas. Kedua, peserta didik mampu menentukan struktur surat pribadi. Yang ketiga, peserta didik mampu menelaah struktur surat dinas. Dan yang keempat adalah peserta didik mampu menelaah struktur surat pribadi. Nah, selanjutnya silakan kalian simak surat dinas berikut ini. Bagaimana struktur surat dinas ini? Pada dasarnya kalian sudah membahas tentang struktur surat dinas ini di bagian ciri-ciri surat dinas. Struktur surat dinas sama dengan bagian-bagian yang ada dalam surat dinas. Apa saja itu? Yang pertama adalah kepala surat atau kita kenal dengan kop surat. Pada kepala surat atau kop surat memuat tentang nama lembaga serta alamat di mana lembaga tersebut berada. Kemudian yang kedua adalah tanggal surat. Dalam surat dinas, tanggal surat tidak perlu disertai nama tempat. Karena di sini menuliskan adalah tanggal di mana surat itu dibuat. Sedangkan nama tempatnya sudah tertulis atau terdapat di bagian kepala surat. Namun, jika surat ini ditulis dari pribadi yang ditujukan kepada lembaga, maka tetap di sini disertai dengan tempat di mana si individu tersebut atau personal tersebut menulis suratnya. Kemudian yang ketiga adalah nomor lampiran dan perihal surat. Nomor di sini adalah nomor surat tersebut dibuat sesuai dengan lembaga itu. Kemudian perihal adalah tentang isi surat itu. Lampiran, jika ada yang menyertai undangan ini maka ditulis 1, 2 atau ada yang menulisnya 1 berkas, 2 berkas dan sebagainya. Kemudian alamat surat. Penulisan alamat surat pada surat dinas menggunakan bahasa yang formal. Demikian juga dengan salam pembuka. Pada surat dinas menggunakan bahasa yang formal. Kemudian isi surat. Isi surat harus sesuai antara perihal dan isinya. Pada contoh ini isinya adalah undangan, demikian di perihalnya tertulis undangan. Jika isinya pemberitahuan, maka perihalnya juga pemberitahuan. Selanjutnya adalah penutup. Penutup surat. Untuk mengakhiri bahwa surat ini sudah selesai. Dan yang terakhir adalah nama dan tanda tangan. Nama dan tanda tangan di sini adalah nama pimpinan lembaga atau orang-orang yang ada dalam lembaga tersebut. Pada contoh ini adalah nama dari kepala SMP Taman Harapan. Selanjutnya kita akan menyimak struktur surat pribadi. Di sini sudah ada contoh struktur surat pribadi. Apa saja yang ada dalam struktur surat pribadi adalah tanggal surat. Pada surat pribadi disertai dengan nama tempat karena dia di sini adalah si pengirim menuliskan tempat surat ini dibuat. Kemudian alamat surat. Alamat surat di sini menggunakan bahasa yang resmi. Kemudian maksud ibu adalah bahasa yang tidak resmi. Di sini menggunakan Ibu Dewi yang saya sayangi dan sebagainya. Jadi tidak perlu bahasa yang formal, bisa juga bahasa yang keseharian. Kemudian pembuka surat. Demikian juga dengan pembuka surat. Boleh menggunakan bahasa sesuai dengan si pengirim. Contoh jika pengirimnya masih tergolong seumuran kalian, biasanya hai, apa kabar, halo dan sebagainya. Di sini isi surat. Isi surat ini adalah tujuan si pengirim. Isi suratnya pribadi, bisa dia tentang bercerita, bisa keluhan dan sebagainya. Kemudian penutup surat. Penutup surat adalah tanda bahwa si pengirim ingin mengakhiri surat tersebut. Terserah mau menggunakan salam, mau menggunakan apapun sesuai dengan kemauan si pengirim surat.
Dan yang terakhir adalah nama dan tanda tangan si pengirim surat. Inilah yang termasuk dalam struktur surat pribadi. Kemudian bagaimana perbandingan surat dinas dan surat pribadi? Pada unsur kepala surat, seperti kalian tahu bahwa dalam surat dinas ada, surat pribadi tidak ada. Pada tanggal surat sama ada, hanya berbeda. Surat pribadi mengungkapkan tanggal penulisan surat. Pada surat pribadi, maksud ibu pada surat dinas mengungkap tanggal penulisan surat. Pada surat pribadi mengungkap alamat penulis surat. Pada nomor lampiran dan perihal di surat pribadi ada, di surat dinas tidak ada. Untuk nomor lampiran perihal, untuk meskipun dia pengirimnya individu, hal ini adalah tetap ada. Alamat surat semuanya ada, pembuka, isi dan penutup semuanya ada, hanya berbeda ragam dan tujuan pengiriman surat. Demikian juga nama dan tanda tangan. Biasanya di sini ada ini salah kesalahan penulisannya. Semuanya ada. Demikian anak-anak materi kita tentang struktur surat dinas dan surat pribadi. Pembahasan lebih jauh akan kita bahas di kelompok atau grup kelas kita. Ibu akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.